Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk seluruh umat Islam sedunia. Video kali ini saya akan membahas apa saja sih yang perlu dihindari untuk sajian daging kambing, daging kurban, ataupun daging sapi buat kita untuk pelari ataupun kita yang sedang melakukan olahraga. Perlu yang namanya tahu untuk kita mengkonsumsi daging kambing itu seperti apa ataupun daging sapi. Jadi yang harus kita lakukan itu apa saja dan apa yang perlu kita hindari. Oke, simak video berikut ini. Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng, dan like. Saat Idul Adha tiba, sajian daging kambing banyak tersaji di atas meja. Nikmat memang rasanya, tapi terkadang, mendengar namanya saja bisa membuat orang jadi was-was saat menyantapnya. Penyebabnya tak lain karena stigma daging kambing sebagai pemicu munculnya masalah dengan kolesterol, hipertensi, atau asam urat. Namun sebenarnya, Anda tak perlu merasa takut dan pantang menyantap. Banyak ahli yang sudah menyebut bahwa mengonsumsi daging kambing tidaklah menjadi sebuah masalah, asal sesuai dengan kaedah tertentu. Hanya saja, anggapan daging kambing yang mengandung kolesterol tinggi sudah telanjur mengakar di masyarakat. Padahal, menurut referensi kandungan nutrisi Departemen Pertanian Amerika, daging kambing dan sapi memiliki kandungan kalori, lemak total, lemak jenuh, protein, dan kolesterol yang berbeda. Per 85 gram daging yang dimasak, daging kambing memiliki kalori sebesar 122, sedangkan sapi 179 kalori. Dari segi lemak pun daging kambing memiliki kandungan paling sedikit. Per 85 gram sajian, daging kambing memiliki lemak 2,6 gram, sapi sebesar 7,9 gram. Kandungan kolesterol daging kambing juga paling rendah, yaitu 63,8 mg per 85 gram penyajian. Ini lebih rendah dari sapi sebesar 73,1 mg. Meski secara hitungan kalori dan kandungan lemak daging kambing tergolong rendah, namun bukan berarti tak memiliki aturan dalam mengonsumsinya, bagi Anda yang ingin menyantapnya. 1. Kenali teknik olahan. Mengenali teknik olahan membantu Anda memahami kondisi terbaik untuk menikmati daging kambing. Beberapa teknik memasak untuk daging merah cenderung tidak sehat, misalnya dibakar dan digoreng. Teknik memasak seperti ini akan menghasilkan heterosiklik amines yang diyakini dunia kesehatan sebagai pemicu kanker pada manusia. Olahan lainnya yang kerap dipakai dalam memasak daging adalah menggunakan santan dan garam yang banyak, seperti gulai. Kondisi ini menjadi masalah bagi sebagian orang karena menambah lemak serta garam yang memicu penyakit kardiovaskular seperti kolesterol dan hipertensi. 2. Hindari jeroan dan bagian tertentu. Jeroan kambing termasuk favorit di kalangan masyarakat seperti pada soto babat atau tongseng. Namun, jeroan dan beberapa organ seperti torpedo sebenarnya tidak sehat bagi tubuh. Jeroan-jeroan kambing atau sapi dapat meningkatkan kadar asam urat darah. Bagian lain yang harus dihindari adalah iga kambing karena mengandung banyak lemak. Baiknya memilih bagian daging yang kadar lemak lebih rendah seperti paha. 3. Walau tensi rendah jangan asal makan kambing. Bagi sebagian orang yang menderita tekanan darah atau tensi rendah, daging kambing kerap menjadi sasaran makanan dengan alasan agar meningkatkan tensi. Namun, ternyata cara ini justru membawa masalah baru. Tekanan darah rendah bisa disebabkan oleh berbagai hal, antara lain karena perdarahan, kurang minum sampai dehidrasi karena berbagai sebab, kelelahan atau kurang tidur. Tekanan darah rendah juga dapat disebabkan karena gangguan jantung, baik karena kelainan katup atau serangan jantung bahkan gagal jantung. Namun ketika mengonsumsi daging, apalagi berlebihan, maka dampak yang muncul adalah sembelit dan memicu naiknya asam lambung sehingga dapat memperparah kondisi. Ini belum termasuk dampak jangka panjang seperti peningkatan kadar lemak dan kolesterol darah. 4.
Kenal waktu dan tidak berlebihan. Di hari raya kurban sebagian masyarakat mungkin mendapatkan daging dalam jumlah besar. Untuk itu, jika daging berlebihan tersebut dikonsumsi dalam waktu pendek, maka tentu akan menyebabkan masalah kesehatan. Dampak langsung yang bisa saja terjadi ketika makan daging berlebihan adalah sembelit. Daging kambing maupun daging sapi adalah sumber protein hewani yang baik. Protein dalam daging amat dibutuhkan untuk pembentukan hormon, enzim, protein darah, juga untuk mengganti dan memperbaiki sel yang rusak. Karenanya bagi mereka yang jarang makan daging merah tak menjadi masalah menikmati daging kurban. Namun tentu mesti dilakukan jangan sampai berlebihan. Oke, bagaimana kalian sudah paham dengan video yang barusan? Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita pahami, dan jangan lupa berolahraga kembali. Jadi untuk stamina kita itu perlu yang namanya mengkonsumsi daging kambing maupun daging sapi. Oke, sudah paham ya untuk video kali ini. Tunggu untuk video berikutnya. Semoga bermanfaat.